Windy Danestari, NPM 21130530442, Program Studi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam pramuka, sifat gerakan pramuka, tingkatan dalam pramuka. Yang pertama yaitu salam pramuka. Salam pramuka digunakan oleh sesama anggota pramuka satu sama lainnya. Gimana sih caranya? Yang pertama yaitu ketika kita melihat sesama anggota pramuka lainnya, kita memberi salam seperti salam pramuka, dan yang satunya menjawab salam. Selanjutnya, di salam pramuka juga memiliki fungsi. Pertama, sebagai wujud kedisiplinan dan sebagai wujud ikatan kuat antar sesama anggota pramuka lainnya. Dengan sikap inilah, kita sebagai sesama anggota pramuka telah memberikan penghormatan dan kerendahan hati akan menciptakan suatu hubungan kesatuan dan persatuan anggota pramuka. Selanjutnya yaitu macam-macam salam pramuka. Pertama, yaitu salam biasa, adalah salam yang diberikan kepada siapapun anggota pramuka, yang contohnya, siapa yang mereka melihat terlebih dahulu sesama anggota, mereka mengucapkan salam pramuka tanpa ada aba-aba. Contohnya, mereka yang sedang duduk, naik sepeda, ataupun yang sedang berkendara. Yang kedua adalah salam hormat. Salam yang diberikan kepada orang atau sesuatu yang memiliki lebih tinggi kedudukannya, seperti kepada bendera, jenazah, para pejabat, maupun sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga, salam janji. Salam yang dilakukan kepada anggota pramuka yang sedang melakukan pelantikan, seperti mengucapkan janji Tri Satya, Dwi Satya, maupun mereka yang sedang melakukan upacara ulang janji. Materi kedua yaitu sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi tahun 1924, Konferensi Kepanduan Sedunia memiliki 3 sifat. Pertama, sifat nasional, yaitu organisasi kepanduan yang dilakukan di suatu negara dengan pendidikan berdasarkan keadaan, kebutuhan, kepentingan masyarakat maupun bangsa dan negara. Dan yang kedua yaitu sifat internasional, suatu organisasi kepanduan yang dilakukan di berbagai negara, baik itu seluruh dunia, dengan tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat, suku, bangsa. Dan yang ketiga adalah sifat universal, yaitu sifat di mana kita melakukan pendidikan kepada anak-anak yang tak lihat dari berbagai negara manapun, apapun ras atau bangsanya, dengan berdasarkan prinsip dasar ataupun metode kepanduan. Materi ketiga adalah tingkatan dalam pramuka, adalah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggota pramukanya. Yang pertama adalah tingkatan pramuka siaga yang tercangkup pada tingkatan pramukaan siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Dan yang kedua adalah tingkat penggalang. Penggalang pula memiliki 3 cakupan. Pertama, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan yang ketiga adalah tingkat pramuka penegak, memiliki 2 cakupan, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Di dalam tingkatan pramuka juga memiliki tingkatan khusus atau disebut dengan pramuka Garuda, adalah pramuka dengan tingkatan yang berdasarkan umurnya. Pertama yaitu umur 7 tahun sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua adalah umur 11 sampai 15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang, dan yang ketiga adalah umur 16 sampai 20 tahun disebut dengan penegak. Dan yang terakhir adalah umur 21 tahun sampai 25 tahun disebut dengan pandega. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.